Halo, Be. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Be? Sehat-sehat, Be? Alhamdulillah sehat selalu berkat doa Anda nih. Amin, amin. Ini lagi ngapain nih, Be? Biasa nih lagi ngecek-ngecek kondisi mobil yang sedang perbaikan gitu. Nah, ini lagi perbaikan apa nih, Be? Yang ini nih? Ya sementara untuk ini ganti oli dan filter oli dan cek kaki-kaki sekaligus. Bila mana ada yang perlu diperbaiki Ya. bila mana ada yang perlu diganti gitu. Aduh, mantep ya, Be ya. Ya gitulah kira-kira. Ya, coba. Nah, untuk ini, Be, mau tanya nih, Be ya. Ya siap. Kalau pergantian oli itu minimalnya berapa ribu kilometer nih, Be? Ya kalau untuk pergantian oli itu kalau kita punya servis di sini yaitu sekitar 5.000 sampai 6.000 gitu, bila mana sampai lebih. Jangan terlalu lebih dari situ gitu. Ini sesuai SAE-nya juga, Be ya? Ya sesuai SAE. SAE yang di ini kan sesuai dengan kondisi mobil, tahun ke tahun itu pasti berubah. Ya. Nah, kalau untuk pergantian filter gimana nih, Be? Apa emang harus pas kita ganti oli emang harus pakai ganti filter apa enggak nih, Be? Kalau alangkah baiknya itu memang seharusnya ganti oli ya ganti filter, itu alangkah baiknya. Karena untuk menekan biaya ya minimal 2 kali lah. Sekali dua kali ganti oli, sekali ganti filter, itu untuk menekan biaya supaya terawat gitu. Jadi kalau misalkan mau biar maksimal ya, Be, ya, itu harus pergantian oli sama filternya gitu ya? Betul. Gitu. Kalau seandainya kita ganti oli ya itu terutama filter udara, aki itu harus dikontrol, air radiator, minyak rem, kondisinya itu harus semuanya dikontrol pada saat kita ganti oli gitu. Oke. Nah, tentang masalah mobil ya, Be. Siap. Ini hal yang perlu diperhatikan nih ketika pagi hari itu apa aja sih, Be? Ya kalau pagi hari itu kita sebagai pemilik mobil atau kita sebagai pengemudi ya, atau driver itu minimal yang kita kontrol pertama kondisi mobil terutama bodi. Ya. Kalau bodi keduanya tuh ban-ban ada yang kempes atau enggak, atau ada yang gundul. Terus yang kedua kita buka kap motor kita buka ya. Tujuannya buat apa, Be? Ya tujuannya kita untuk kontrol kondisi olinya dulu. Olinya, nah kapasitas oli itu kita kontrol ini. Nah, kita cek dulu penuh atau tidaknya ini. Nah, kalau ini gimana nih, Be? Aman nggak nih? Kalau kondisi penuh di titik atas ini kondisi aman, di titik bawah ini kondisi limit ini perlu ditambah bila mana ya? belum sampai waktunya. Kalau misalnya batas di tengah-tengah sini ini masih kondisi normal, itu nggak perlu ditambah lagi. Itu yang kedua kita kontrol lagi air radiator. Ya. Air radiator kita kondisi di suku cadangnya aja ini. Suku cadangnya ini kita kontrol, ini masih ada cukup. Nah, ini ada batas fullnya di sini gitu. Oh, ada petunjuknya, Be, ya? Ada petunjuk batas fullnya di sini. Kalau kurang kita tambahin. Ya. Nah, yang kedua kita kontrol yaitu aki. Aki itu kalau misalnya aki basah kita cek dulu ini. Air akinya, Be? Air akinya kita cek. Kalau misalnya aki kering ya paling kita cek kepalanya. Ya. Itu kendor atau enggaknya. Nah, baru keduanya baru ketup rem kita kontrol kondisinya ini ada batas full atau enggaknya ini. Minyak rem, Be? Minyak rem. Jadi minyak rem ini biasa kita kondisinya biasanya itu kalau misalnya turun kampasnya tipis kalau tidak ada kebocoran. Iya. Jadi kalau misalkan emang cepat habis ya, bisa jadi dari kanvas sudah mulai tipis ya begitu. Bisa atau enggak cek lagi tuh kalau lebih sempurna lagi kita cek kondisinya ada kebocoran atau enggak di roda itu sendiri. Ya. Baru kita hidupin minimalnya itu selama 5 menit sampai 10 menit. Oke. Nah, setelah itu apa lagi, Be? Tadi mulai dari oli, terus air radiator. Nah, apa lagi nih? Minyak rem, terus apa lagi? Ya, kalau ada oli power steering ya oli power steering. Oh, gitu. Nah, kalau untuk ngecek panel kan nggak mungkin nih kalau sebagai pengemudi ataupun pemilik, yang mungkin itu alirkan ke bengkel. Nah, untuk saran nih, Be, servis mobil itu berapa bulan sekali, Be, sih harusnya, Be? Kalau servis mobil itu ya berdasarkan misalnya yang bagusnya itu kan 2 kali ganti oli. Kalau kita pakai apa namanya itu, pakai berdasarkan data yang ada itu ya, itu biasanya pakainya ada servis berkala. Servis berkala itu setiap per 10.000 kilometer berarti 6 bulan sekali, Be, ya? 6 bulan sekali.
Untuk tune up gimana nih, Be? Ya, tune up juga sama itu. Ya, bedanya kalau tune up itu kan tune up apa? Kalau kita servis perawatan itu paling kita cek ya di kilometer 20.000 sampai 40.000 kilo. Kalau untuk tune up ya? Iya, cuma kalau misalnya tune up mendadak itu biasanya ada kendala di rebet atau gimana itu ya. Nah itu kalau yang berbet itu, ya itu kita cek, sih, Be, itu, Be? Cek dulu itu, berbet itu bisa dari koil, bisa dari busi, kan itu kan pengapiannya, bisa dari ada kebocoran di sil busi, nah itu ada pengaruh efek. Kalau itu namanya berbet atau pincang. Oh gitu, berarti dari harus dicek dari busi kalau nggak boleh Ya, gitu cek pengapiannya dulu. Pertama kita ngecek, kalau untuk di KST sendiri itu tuh gratis kalau untuk pengecekan. Pengecekan gratis, Be, ya? Ya, pengecekan gratis. Kalau seandainya itu udah selesai itu baru kita bayar, apa yang perlu diganti ya kita bayar. Oke, siap. Berarti emang pelanggan di KSI itu apa namanya, banyak promo diskon, Be, ya? Ya, banyak promo diskon. Karena di KSI itu sendiri itu mengutamakan gitu pelayanan yang baik, Ya. nah servis yang baik, tidak mengecewakan si pelanggan.